أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat agung, disertai dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada seorang pun mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung sama sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat banyak. Maka daripada itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah selayaknya dan sepantasnya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ternyata di dalam surat yang lain Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya apa jamaah sekalian rahimakumullah? Lebih banyak yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada yang bersyukur. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, anna hadzal al-ikhbar anil waqi. Sesungguhnya permasalahan ini adalah suatu kenyataan, suatu realita yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Artinya apa? Bahwasanya memang benar-benar realita banyak daripada orang-orang yang beriman yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti tanda seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia senantiasa menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjaga dirinya dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melalui momentum bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita. Momentum yang luar biasa yang menjadikan diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu itu akan terus berjalan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwasannya amalan yang kita lakukan di awal Ramadan itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita semua berharap agar ibadah yang kita lakukan baik sebelum di bulan Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan yang mulia, kesempatan emas bagi kita untuk meraih sebanyak-banyaknya amalan saleh, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melihat dari pertanyaan tersebut, kita berharap bahwasannya amalan yang kita lakukan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita mengetahui di antara sebab yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah seorang hamba itu diterima di sisinya.
Dan salah satu faktor terbesar, dan ini merupakan pondasi dasar bagi seorang hamba apabila mereka menginginkan ibadah yang mereka lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini adalah pondasi dasar, kekuatan yang harus kita wujudkan di dalam amal ibadah kita, yaitu berupa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini selain sebagai pondasi yang kuat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwasannya ikhlas ini merupakan tangga menuju kepada sesuatu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka secara jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya memurnikan segala bentuk ibadah hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita dituntut untuk senantiasa segala ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita, yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan, dan seseorang akan memperoleh dari apa yang dia niatkan tersebut. Ketika kita beribadah, contohnya kita ambil dalil yang berbicara tentang puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan yakin bahwasannya puasa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan dirinya apa? Mengharapkan ibadah puasa ini adalah balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang berpuasa yakin bahwasannya ini merupakan perintah Allah dan sekaligus dia mengharapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pentingnya ketika seseorang beribadah harus didasari dan dikuatkan pondasi utama ini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ibadah yang kita lakukan wabil khusus di bulan Ramadan ini menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lantaran ibadah yang kita lakukan tersebut tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini tidak hanya kita meningkatkan kualitas ibadah kita, tetapi harus kita tingkatkan kualitas keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, cukup dalil yang menjelaskan kepada kita tentang tiga golongan yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi." Sesungguhnya golongan yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wa rajulun ustushidu, seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa utiya bihi fa arrafahu bi ni'amihi fa arfa'aha. Seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dihadapkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia ketika di dunia, maka dia mengakui atas nikmat tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepadanya, "Fama amilta fiha?" Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan ini? Maka seorang yang mujahid ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, tidaklah aku berjihad di jalanmu ini melainkan untuk apa? Menegakkan kalimatmu. Jadi dia mengatakan di hadapan Allah bahwasanya dia berjihad ini karena Allah. Namun ternyata apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, engkau berbohong. Engkau berjihad, qatalta, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala liyuqal jari'un, agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Wa qad qil, dan orang-orang pun telah memanggilmu demikian. Lantas Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada para malaikatnya, summa umira bihi wa suhiba ala wajhihi. Kemudian orang tersebut diseret, kemudian dilemparkan di dalam api neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an, seorang yang belajar, seorang yang menuntut ilmu, dan seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang menghafal Al-Quran. Sama, dia pun wa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arfa'aha. Sama, dia pun juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan dan diperlihatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ketika dia di dunia. Lantas Allah pun kembali bertanya kepada orang yang kedua ini, fama amilta fiha, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka apa jawabannya? Ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, tidaklah aku menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, dan tidaklah aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, semua itu karena engkau ya Allah. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal annaka 'alim. Wa qara'atal Qur'an liyuqal annaka qari'un. Kau dusta, engkau belajar
dan mengajarkan ilmu itu bukan semata-mata karenaku, tetapi agar orang-orang memanggilmu sesuai dengan niatmu, agar engkau dipanggil orang yang berilmu dan orang yang pandai membaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran. Orang yang kedua ini pun sama. Thumma umira bihi wa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dilemparkan, tidak hanya langsung dilemparkan di dalam api neraka, tetapi diseret dalam keadaan wajah terselungkup. Diseret, setelah itu baru dilempar ke dalam api neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan wa wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Seseorang yang diluaskan hartanya, yang dengan hartanya dia bisa mendermakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun orang yang ketiga ini sama dengan orang yang pertama dan orang yang kedua, dihadapkan dan diperlihatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ketika dia di dunia. Dia pun mengakui. Lantas kembali Allah bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Apa jawabannya? Tentu dia pasti akan menjawab, "Ya Allah, tidaklah aku mengeluarkan hartaku ini melainkan karena Engkau ya Allah. Tidaklah jalan-jalan yang Engkau ridhoi di dalamnya melainkan aku menyumbangkan hartaku di dalamnya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta." Engkau dusta, engkau berbohong. Akan tetapi engkau mendermakan hartamu tersebut agar dikatakan sebagai seorang yang jawadun, orang yang dermawan. Akhirnya orang yang ketiga ini pun diperintahkan untuk apa? Diseret dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan tiga golongan ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat betapa hinanya mereka, betapa hinanya mereka. Bentuk kehinaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka adalah tidak hanya langsung dimasukkan ke dalam neraka, tetapi apa? Diseret, dihina dulu dalam keadaan wajah terselungkup, ya, wajah di bawah, kemudian kaki di atas, lantas diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bagaimana hinanya? Bagaimana Allah menghinakan orang tersebut? Tiga golongan tersebut. Kalau langsung dilempar ke dalam neraka kan lebih nyaman. Meskipun juga masuk ke dalam neraka tetap tidak nyaman. Tetapi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan tiga golongan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini juga bagaimana menjelaskan kepada kita bahwasannya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasannya amal perbuatan seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan, dan dia akan memperoleh dari apa yang dia niatkan tersebut. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, dia telah mendapatkan apa yang dia niatkan. Pujian manusia, pujian manusia itulah yang dia peroleh, namun dia tidak mendapatkan sebaik-baik balasan berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka oleh sebab itulah kita senantiasa memperhatikan setiap amal perbuatan kita harus betul-betul
didasari dan dilandasi sekaligus kita kuatkan pondasi ini, yaitu berupa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihat dari 3 golongan tersebut, seperti contohnya orang yang menuntut ilmu, orang yang menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran misalnya. Waduh, berarti kalau mendengar hadis ini ternyata orang yang belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sama, berarti masuk ke dalam api neraka. Ya udah, mulai hari ini, malam ini saya pensiun dulu belajar ilmu agama dan menghafal Al-Quran. Toh sama juga tetap masuk ke dalam neraka. Bahkan apa? Dalam keadaan posisi yang terhina. Ya udah deh, hari ini saya mulai pensiun. Apakah itu jawabannya? Tidak jamaah sekalian rahimakumullah. Bukan kita meninggalkan belajar, bukan kita meninggalkan belajar Al-Quran, bukan kita meninggalkan menghafal Al-Quran, tetapi perbaiki niat, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu hal yang meringankan segala ibadah kita, perbuatan kita, itu kalau kita mengawalinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berat itu akan menjadi ringan disebabkan keikhlasan yang ada pada diri kita ketika kita menjalaninya. Akan menjadi ringan. Bahkan sebaliknya, ya, ibadah yang ringan itu akan menjadi berat. Itu bisa jadi disebabkan karena ketidakikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita berharap kepada Allah agar senantiasa menjaga kita, menjaga hati kita agar mengawali segala ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus didasari dengan keikhlasan dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah agar senantiasa kita diberikan keikhlasan dalam setiap kegiatan kita, wabil khusus ibadah-ibadah yang kita jalani di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.